Shalom. Wah, bulan ini kita akan belajar tentang iman. Nah, kadang kita itu merasa bahwa siapa yang setuju dengan saya? Hidup ini bagaikan gelombang, kadang naik, kadang turun, kadang terterpa, kadang tenang, ada gelombang lagi. Tapi bukan masalah naik turunnya kehidupan kita, yang terpenting adalah bagaimana iman kita tetap teguh berdiri di saat gelombang itu datang. Hari ini kita akan belajar iman yang bisa kita rasakan, bagaimana iman itu bisa kita pegang dan hidup di dalam hidup kita. Tanpa saya panjang lebarkan lagi, sebelumnya nih, hari ini tuh hari pantun. Nanti saya kepingin nih para peserta siapin satu pantun ya. Saya mulai dari saya, pantunnya. Semoga benar ini. Di pasar beli pepaya. Cakep. Pulangnya beli ikan asin. Iman bukan cuma percaya, tapi tetap teguh waktu diuji dan diserang. Oke, mari kita sambut pembicara kita. Kita akan kupas habis tentang iman ini bersama dengan Bu Dani. Beri aplaus. Oke. Selamat pagi. Kalian lebih kenal Mem Dani apa Bu Dani? Oh, Mem Dani. Oke, Mem Dani. Ternyata Mem Dani lebih populer. Ya. Oke. Siapa yang setuju dengan saya bahwa hidup itu kadang terasa berat ya? Bener nggak? Masalah itu datang itu kayak nggak usah diundang, dia datang sendiri gitu. Ya. Nah, Mem. Ya. Saya ini mau nanya, Mem. Ya, boleh. Kalau masalah itu datang, seakan-akan nih ya, seakan-akan itu Tuhan itu sedang mencobai kita. Apakah benar Tuhan itu mencobai kita? Karena banyak dari kita itu merasa gini, aku enggak mau punya iman yang besar, kalau aku sungguh-sungguh sama Tuhan nanti aku dicobai. Kalau dicobai itu kan susah. Nah, benar enggak sih Tuhan itu mencobai kita? Ya, halo. Enak ya yang di mejanya ya. Oke, Lili tanya apakah benar Tuhan itu mencobai kita. Ada satu ayat yang ngomong bahwa Allah itu tidak bisa dicobai karena itu dia juga tidak akan mencobai kita. So, jawabannya pendek aja, enggak. Allah tidak mencobai kita. Jadi Allah tidak pernah mencobai kita. Tidak. Jadi kalau kita jatuh dalam percobaan itu bukan dari Allah ya. Kalau kita yakin betul bahwa ini pencobaan, berarti bukan dari Allah. Bukan dari Allah. Nah, tetapi kalau situasi itu sampai terjadi, pencobaan itu sampai terjadi, berarti Allah mengizinkan itu terjadi. Tetapi bukan Allah mencobai kita, paham ya? Karena pencobaan itu biasanya karena keinginan kita gitu. Pencobaan itu adalah keinginan kita, ya. Jadi bukan datang daripada Allah. Bukan datang daripada Allah. Kita garisin ya, pencobaan itu adalah keinginan kita sendiri, bukan datang daripada Allah. Oh ya, setuju saya. Setuju? Ya, setuju. Selesai jadi ya. Tapi Mem, ini di Yakobus ada ngomong gini. Yakobus mengatakan kepada kita bahwa kita tidak perlu kaget kalau kita menghadapi percobaan. Sebaiknya kita harus menganggap suatu kebahagiaan apabila kita menghadapi berbagai percobaan. Loh, kok bisa percobaan itu jadi suatu kebahagiaan? Iya. Gimana? Memang Tuhan itu dahsyat ya. Jadi justru melalui situasi, saya enggak terlalu suka ngomong pencobaan. Oke. Saya lebih seneng ngomongnya itu situasi yang enggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Situasi yang tidak sesuai dengan kita gitu. inginkan. Jadi saya lebih seneng itu karena memang cukup banyak situasi yang enggak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Kita mimpinya apa, keadaannya apa gitu ya. Dan sometimes kita enggak paham, ini nih ujian atau ini nih pencobaan gitu ya, tapi cukup banyak, maksud saya kita semua Tunggu pasti. Mem, ujian dan percobaan, apa bedanya ujian dan percobaan? Nah
Kalau tadi Tuhan nggak mencobai kan, Ya. kalau ujian itu diizinkan Allah terjadi dari Allah untuk kita itu imannya bertumbuh. Jadi percobaan itu datang dari kita. Ujian itu datang daripada Allah supaya iman kita bertumbuh. Supaya Oke. kuasa Allah itu dirasakan, kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kalau pencobaan seringkali kalau kita responnya nggak benar gitu ya, ya itu hasilnya dosa. Oke, percobaan respon tidak benar hasilnya dosa. Kalau ujian? Kalau ujian responnya belum benar gitu ya, ya itu akan tambah panjang karena pertumbuhan iman itu kan butuh sabar, gitu, butuh Oke, kesabaran. dibentuk kan. kesabaran. Jadi, selalu kalau itu datang daripada Allah akan dibuat Allah untuk mendatangkan kebaikan. Even kita ngalamin yang katanya pencobaan atau keadaan yang tidak enak dalam diri kita, ketika kita itu respon kita benar dengan situasi yang tidak nyaman itu Allah yang luar biasa. Dia bisa membuat semua yang nggak baik itu menjadi baik. Dan bisa menumbuhkan iman kita juga gitu. Tetapi kalau kita respon kita terhadap keinginan kita sendiri yang kita buai dan menghasilkan dosa, ya kita butuh pertobatan. Jadi di dalam percobaan itu Tuhan bisa turut bekerja juga di dalamnya. Pasti. Dan bisa mendatangkan kebaikan Yes. untuk hidup kita. Ya. Ujian itu adalah datang daripada Allah untuk meningkatkan kerohanian kita. Jadi Oke. sebetulnya mau ngalamin ujian, mau ngalamin pencobaan, libatkan Tuhan. Intinya libat Udah, Tuhan. itu aja. Jadi Yes. kondisinya apa itu udah fokus kita itu melibatkan Tuhan dalam diri kita. Jadi kita nggak pusing dengan ini ujian, apa ini pencobaan, situasi apapun dalam hidupmu. Bahkan sometimes situasi nyaman itu juga dipakai oleh iblis menjadi sebuah pencobaan di dalam diri kita gitu loh. Gitu Sehingga ya. iman kita nggak bertumbuh karena kita ada di dalam rasa nyaman, udah enak gitu kan. Nah ini Mem, ini. Ngomong-ngomong tentang iman tidak bertumbuh, gimana caranya bikin iman kita itu aktif gitu. Kadang kita ini cocok nggak? Kadang itu kita tahu kebenaran ya. Kita ngerti ini benar, ini salah itu kita paham gitu. Tapi waktu ketika masalah itu datang, hal yang tidak inginkan itu datang, terasa seperti kita tahu nih, misal ya, saya tahu nih saya harus sabar, tapi hati ini loh Mem, campur aduk, mangkel, jengkel, even ada firman di sini tapi hati ini jengkel. Gimana caranya kita mengaktifkan iman kita di saat-saat kita seperti ini? Sebetulnya rumus pertamanya sudah jelas. Iman yang bertumbuh mengaktifkan iman itu karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Yes. Jadi teman-teman, ibu-ibu sekalian, pastikan bahwa kita ini punya tabungan firman di dalam kehidupan roh kita gitu ya. Kan kita ini roh, lalu ada mind, emotion and will-nya kita. Dari rohnya kita yang penuh dengan firman ini, kita perlu membuat jembatan sampai kepada jiwa kita. Nah, jembatannya ini adalah iman. Oke, iman Ya, sebagai jembatannya jembatan. itu iman, sehingga masuk ke pikiran kita, mempengaruhi emosi kita dan tindakan kita jadi betul. Nah, Oke. jadi cara mengaktifkan iman yaitu kita tahu harus punya modalnya dulu, firman Ya. itu. Nah, ketika ada modalnya iman, modalnya firman, karena firman itu kan pedoman ya, pedoman kebenaran. Sedangkan iman itu nafasnya gitu loh, untuk menghidupkan firman-firman yang kita sudah pahami, yang sudah kita dengar, ya kita perlu iman, perlu mengerjakannya. Perlu dikerjakan, Perlu tindakan. melalui pikiran kita, melalui perasaan kita, dan pada akhirnya melalui tindakan-tindakan kita tuh nyata. Oh ini orang beriman. Itu salah satu cara kerja iman kita supaya aktif. Betul. Yes, ada di Alkitab, di Alkitab katakan begini Mem, iman tanpa tindakan itu akan mati gitu. Iman tanpa perbuatan. Tanpa perbuatan Iya. akan mati. Jadi hanya tidak bisa hanya dikatakan. Tunggu saya carikan. Di 1 Yohanes 3 ayat 18 kalau kita mau lihat di buku kita ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah tapi dengan perbuatan
dan dalam kebenaran. Berarti bukan hanya diperkatakan firman itu, tapi dilakukan, dikerjakan. ada tindakan. Siapa yang setuju bahwa iman itu, ya pernah nggak lihat orang ya, ngomong firmannya luar biasa, tapi tindakannya nggak sama. Kalau udah ngomong firman, wah luar biasa, bla bla bla. Tapi ketika mengalami sesuatu, kelihatannya beda banget gitu. Ternyata itu bisa mematikan ya. Jadi kan kalau kita bicara iman yang sejati itu percaya dan tindakan. Oke, percaya dan tindakan itu lebih Jadi, penting ya. Saya percaya bahwa Tuhan saya mencukupi kehidupan saya. Saya percaya bahwa Tuhan itu mencukupi hidup saya. Tapi faktanya uang saya nggak cukup. Oke, ya. Saya harus memberi persembahan. Kalau saya percaya bahwa Allah saya mencukupi hidup saya akan mengambil langkah iman dengan uang yang seberapa itu saya akan berikan. Karena Tuhan pasti mencukupin saya selanjutnya. Itu iman dengan perbuatan. Tetapi kalau iman tanpa perbuatan ya gini, aku percaya Tuhan, tapi ini duitku tinggal segini lah, nanti ya apa? Kalau saya masih harus beli bensin, saya mesti harus siapkan makan buat besok pagi gitu. Nah jadi ini percaya ada Tuhan gitu ya. Dan ini banyak sekali dialami orang. Kamu percaya Tuhan? Ya aku percaya Tuhan. Tetapi di dalam tindakannya tidak mencerminkan keberadaannya Tuhan. Gitu. Iya. Jadi tindak tanduknya itu enggak seperti orang percaya. Even dia tahu Dia kebenaran. tahu. Satu kali mungkin boleh cerita ya. Boleh. Yang ini saya disclaimer bahwa apa yang saya sampaikan ini karena saya kerjakan gitu ya, saya lakukan. Jadi saya punya banyak contoh. Satu kali sekian tahun yang lalu, Tuhan itu seperti taruh di hati saya untuk memberkati satu hamba Tuhan. Waktu saya cek rekening saya itu tinggal sekitar 800.000. Lalu saya telepon suami saya bilang kok ada gerakan untuk memberikan senilai ini kepada hamba Tuhan ini. Lalu suami saya katakan ada duitnya berapa sekian, oh ya cukup kata suami saya. Oh langsung cukup. Ya, suami saya keren loh. Jadi dia enggak pernah melakukan. Kalau otak saya langsung mikir harus beli apa lagi ya sebelum kasih. Jadi lalu suami saya katakan, oh ya cukup kasih aja gitu. Lalu kami amplopin, saya minta orang untuk nganter itu ke hamba Tuhan itu. Setelah itu saya udah nggak mikir apapun, ya tinggal sisa 200.000 rasanya uang saya. Dan kami tetap bersuka cita. Karena saya yakin bahwa aku percaya kok Tuhan tuh pasti sediakan, mencukupkan. Even itu 200.000 itu bisa sampai akhir bulan itu Tuhan bisa buat itu gitu. Dan saya percaya itu, saya lakukan itu. Teman-teman tahu mungkin sekitar 3 hari berikutnya kami diberkati 10 kali lipat dari yang kami berikan. Oh, wow. Ya. Tapi kita memberi itu bukan supaya nanti dapat berkat ya. Saya nggak punya pikiran Iya, itu iya, karena iya. saya mikir siapa yang mau kasih saya uang. Iya benar. Saya hanya punya fixed income, saya nggak mungkin punya pikiran itu karena siapa sih yang mau ngasih saya duit gitu, nggak mungkin gitu. Jadi saya cuma ada dorongan untuk saya memberikan dan Jadi ketika kalau saya ada memberikan dorongan. itulah tiba-tibanya Tuhan tuh sediakan. Nah, ketika satu kali saya diberitahukan bahwa anak saya harus bayar uang sekolah penuh utuh gitu ya. Saya cuma bilang baiklah. Oke. Rekening belum? Oh belum, Oke. dapat dari mana? Habis ini saya orang pensiunan kok. Jadi dari mana? Tapi ternyata Tuhan itu menyediakan gitu. Beberapa saat berikutnya ada yang datang dan bilang aku mau bayarin anakmu sekolah sampai selesai. Oh, wow, keren ya Tuhan kita ya. Seriously, dan itu mungkin dulu saya mikirnya kok bisa gitu. Tapi itu loh iman tanpa perbuatan. Mungkin saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma bilang baiklah. Artinya baiklah itu saya taat gitu. Nah itu sama dengan kalau di Alkitab tuh banyak banget ceritanya. Janda yang Janda Safat. sarfat, janda yang ke gereja cuman memberikan persembahan Satu. sedikit. Itu karena dia percaya. Jadi mari ibu-ibu teman-teman sekalian, kalau kita yakin sama Tuhan kita yang maha besar, ya yakinlah iman yang utuh gitu loh. Iman yang tanpa syarat dan ketentuan. Apa bedanya percaya dan pasrah? Aduh,
Siapa mau jawab? Apa bedanya percaya dan pasrah gitu ya? Nah, kalau percaya itu meyakini yang belum kita lihat gitu ya. Oke. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan ya itu keyakinan kita. Aku percaya sama Tuhan. Tuhanku itu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib gitu kan. Tuhan yang berjanji dan tidak pernah mengingkari. Oke. Itu kita percaya gitu, Yes. percaya. Nah kalau pasrah itu tanpa kepercayaan, pasrah itu putus asa kalau saya ngomong. Oh jadi bukan Karena pasrah kepada Tuhan, salah ya? Kalau mau Kan ya? ngomong itu, ngomongnya berserah kepada Tuhan. Jadi Oh, itu mungkin Lili perlu berserah. tanyanya itu bukan percaya dan pasrah, bukan. Tapi pasrah dan berserah gitu ya. Berserah. Kalau berserah itu seperti apa, pasrah seperti apa. Kalau Oke. pasrah itu udah wis sembuh lah gitu ya. Entahlah sudah, udah gini nggak ngerti nih mau jadi apa gitu kan. Tapi kalau berserah itu aku berserah even tuh. Kondisinya seperti ini, aku berserah sama Tuhan karena aku tahu Tuhanku Tuhan yang bla 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 bla. Nah kadang itu saya banyak denger ya, kalau udah jutek, jengkel gitu, udah aku terserah udah Tuhan mau apa gitu. Itu ada mangkelnya. Oh mangkel itu ya. Ada mangkelnya sama Tuhan, betul? Jadi Nah. ada, wes bola terserah Tuhan, itu bukan Apalagi kalau anak kita sudah tidak bisa terkendali, oh, terserah Tuhan udah mau diapakan anak ini. ya, Gitu. jadi sikap hati, balik lagi ketika kita berserah itu tetap masih ada layer berikutnya yang perlu kita cek di dalam diri kita, sikap hati kita bagaimana toh. Ketika kita berserah itu masih dicek lagi, Li. Oke. Sikap hatimu apa? Ini sikap hati putus asa gitu ya, berserahnya putus asa atau sudah aku enggak mau effort gitu. Tetapi ketika kita berserah, kita terus meyakini, kita terus panjang sabar, kita terus menunggu, kita terus bahasaku gini, tetap setia di ruang tunggunya Tuhan sampai Tuhan bilang gini, Dani masuk, nah gitu. Oh, gitu ya. Jadinya tetap sabar di situ, enggak pergi, enggak meninggalkan sampai semua hasil dari keberserahan kita itu menjadi wujud yang nyata. Saya sangat percaya bahwa iman kita itu even sekecil biji sesawi kalau kita itu percaya betul pasti ada wujud nyatanya. Yes. Tuhan itu enggak pernah PHP kita itu enggak pernah. Ya. Jadi pasti ada wujud nyatanya. Mem, ngomong-ngomong tentang biji sesawi ya. Saya mau nanya, ini kita lompat ya. Saya penasaran dengan kata ini. Saya mau bahas yang di halaman 16. Siapa yang bingung dengan iman yang besar dan iman yang kecil? Ya, kadang Tuhan bilang gini, di Matius 8 ayat 10 itu bilang gini, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar itu tidak pernah aku jumpai pada seseorang di antara orang Israel. Ini kalau kita mau lihat di Matius 8 ayat 5-13 cerita seorang pewira yang hambanya lagi sakit. Jadi dia ketemu Tuhan Yesus terus dia bilang, Yesus coba kamu katakan hambaku sembuh, dia itu akan sembuh kata Tuhan Yesus. Oh oke, aku ke rumahmu aja. Oh enggak usah katanya. Enggak perlu, rumahku tuh enggak layak untuk didatangi. Cukup Yesus bilang aja, maka hambaku akan sembuh. Terus Tuhan itu bilang, imanmu tuh besar sekali. Buat saya kok kata-kata ini biasa aja ya. Rasanya lebih besar iman Pak Petrus kalau kita lihat di sini cerita. Ketika Matius 14 cerita, waktu Yesus bersama murid-muridnya pergi ke satu tempat daerah, terus Yesus bilang gini ke muridnya, kamu pergi melaut dulu, saya di sini mau bersama dengan orang-orang yang ada di sini. Mereka muridnya belayar dulu kan. Nah waktu itu kan di tengah malam jam 3, Yesus jalan di atas air itu kan dahsyat ya, maksudnya perkara yang besar gitu loh. Terus Petrus bilang, hantu, terus kata Yesus, bukan ini aku, nggak percaya aku itu kamu Yesus gitu. Kalau nggak percaya sini kamu jalan ya, disuruh gitu. Itu kan sesuatu yang besar, perlu iman yang besar jalan di atas air ya enggak? Daripada cuma bilang Tuhan bilang aja kamu sembuh, hambaku sembuh, itu rasanya hal biasa gitu. Jalan di atas air buat saya itu iman yang perlu iman yang besar. Jalanlah Petrus di atas air ketika itu yang terjadi ketika hembusan angin ada, si Petrus tenggelam. Terus Tuhan Yesus bilang gini, imanmu terlalu kecil
kecil, kamu kurang percaya. Nah, gimana kalau iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung? Si cerita Matius yang ini katakan bahwa kamu punya iman yang besar, sedangkan Petrus Tuhan bilang kamu tidak percaya. Nah, gimana, apa bedanya tentang iman besar, iman kecil, gimana cara kita memahami hal ini? Ya, iman kecil, iman besar bukan bicara tentang volume. Oh, Ya, bukan bicara tentang volumenya ya, tetapi tentang bobotnya, tentang kualitasnya gitu ya. Kualitas daripada iman itu. Iman kecil itu saya pelajari itu bahasa aslinya oligopistos, yaitu percaya tapi bercampur ragu. percaya Jadi percaya bercampur tapi ragu. campur ragu. Iya enggak ya gitu. Aku percaya tapi gak masuk akal ini, apa ya bisa gitu kan. Gak mungkin ini, hitunganku kayak gini, situasinya kayak gini, gak mungkin lah suamiku bisa percaya Tuhan gitu ya, karena gak mungkin lingkungannya ini. Jadi itu iman yang kecil. Ada imannya percaya sama Tuhannya iya, tetapi dia ragu gitu. Nah itu seperti yang dialami oleh Petrus. Jadi dia percaya Yesus gitu ya. Oh percaya Yesus, oke. Tapi begitu ada something yang berembus, dia langsung gini, iki gak masuk akal iki. Ini gak masuk akal ya, bless gitu kan. Oke. Nah ini iman kecil gitu. Kalau iman besar itu bahasa aslinya megaspistis. Percaya sepenuhnya pada otoritas dan karakter Allah. Percaya sepenuhnya, sudah gak peduli ini situasinya seperti apa, aku percaya saja. Jadi gandol Gusti, percaya saja, sudah situasinya enggak pas. Secara konsep berpikir manusia enggak masuk akal gitu ya. Tetapi saya percaya bahwa ini pasti ada maksudnya Tuhan. Oh yes. Misalnya dulu ketika kesehatan, ada kesehatan yang mengganggu kami, udah percaya saja. Saya percaya, berapa tahun yang lalu saya didiagnose ada banyak kista di payudara saya gitu ya. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya Engkau Allah penyembuh, Yehova Rafa. Sudah, setelah itu saya enggak fokus dengan itu. Jadi iman besar itu tidak fokus pada masalahnya, dia tapi fokus kepada Tuhan. Pertolongannya Tuhan, gitu kan? Kalau perwira ini kan dia cuma fokus, Tuhan enggak perlu Engkau ke sana itu enggak perlu, ngomonglah. Aku sudah percaya. Nah itu kenapa kita itu perlu terus memperkatakan ayat kebenaran firman. Kita perlu memperkatakan janji-janji Tuhan, itu menolong kita untuk kita punya iman yang besar. Kualitas iman kita itu kuat karena kita penuh dengan kebenaran, dengan pedoman-pedoman kebenaran itu ada. Nah tinggal kita menghidupkan terus di dalam diri kita. Iman yang besar itu tidak melihat keadaan, tidak berpegang, dia hanya berpegang pada siapa Tuhan, apa yang Tuhan firmankan. Tidak menyerah dengan memiliki sikap kerendahan hati. Ya, si perwira itu sangat-sangat rendah hati gitu ya. Dia tidak ngatur Tuhan. Sering sekali kita ngatur Tuhan. Kita maunya Tuhan. gini Tuhan, kalau bisa begini. Ya, gitu. nah padahal kalau iman besar itu caranya Tuhan seperti apa terserah. Kita ini sukanya beriman tapi caranya kita gitu ya. Kenapa? Masuk di akal kita. Padahal Tuhan tuh cara kerjanya tidak masuk akal. Tetapi ketika kita taat, yang tidak masuk akal itu jadi masuk akal. Oke. Nanti aja bahas ini ya, nanti lagi di Oke. tempat lain. Masalahnya ya, ketika kita yakin nih, kita percaya, kayak Petrus jalan di atas air, wow kita jalan. Tapi kan setiap kita kadang melihat, kita sudah doa, sudah jalan gitu, pasti ada hembusan-hembusan sedikit, even sedikit kekhawatiran itu kan lewat sering gitu lewat. Nah itu gimana, masa kita bilang iman kita tidak percaya? Ya that's why, jadi orang Kristen itu perlu terus perang. Oh, jadi ketika perlu perisai. Perlu perisai iman gitu ya, perlu ketopong keselamatan, perlu memakai selengkap senjata Allah untuk berperang. Jadi sebagai orang percaya itu kita nggak bisa cuman modal iman, karena ketika kita modal percaya, kita ngerti firman, iblis itu tidak pernah tinggal diam.
Iblis itu selalu cari gara-gara, di mana dia punya kesempatan. Ya celah-celah itu yang dia pakai untuk masuk. Kekhawatiran sedikit, nyelempit. Pada saat kita pertama berdoa dan kita imani, oh tak imani anakku bakal seperti ini. Atau tak imani rumah tanggaku akan utuh. Terus Kenyataannya pada kenyataannya masih belum, itu mulai srit. Gak lewat percaya wes langsung. aku, heeh. Iya. Khawatirlah saya, gelisahlah saya, cemaslah saya. Nah ini khawatir, gelisah, cemas ini perlu diperangi. Karena iblis itu memang berjalan berkeliling di sekitar kita mencari siapa yang bisa diterkamnya. Kan kalau roh kita itu sudah aman, semua yakin rohnya aman, Iya. mati masuk surga ya. Jadi ketika kita percaya Yesus Yesus Kristus, itu, roh kita itu udah aman. roh kita aman. Sudah yakin kita itu pasti ada bersama Bapa gitu ya. Ya. Tetapi jiwa kita itu masih bisa dipengaruhi oleh iblis. Dipengaruhi. Kenapa? Karena kita ini masih bisa lihat pakai mata kita, dengar pakai telinga kita. Jadi yang perlu di maintenance, diurusi itu jiwa. Jiwanya kita. Mind, emotion, and will ini yang perlu diurusin gitu. Itu sebabnya kalau kita baca Efesus 6, kita itu perlu ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan dipakai di mana? Kepala. Di kepala. Tujuannya untuk menguasai apa? Menyelamatkan Pikiran. apa? Pikiran, Oke. panca indera kita, apa yang kita dengar, yang kita izinkan kita dengar, yang kita izinkan kita lihat. Karena seringkali sebagai perempuan ada celah terbuka itu ketika kita lihat sesuatu. Betul, apalagi lihat sel. Waduh. Lihat apa? Sel diskon. Oh, sale. Oh, oke. Diskon gitu ya. Aduh, luar biasa. Lihat itu tuh langsung matanya itu pertamanya itu pasti gini, megang gitu kan. Nah, setelah megang ini enak loh ternyata kalau dipakai. Terus Rugi kalau nggak dibeli. ada aja acaranya. Ini besok dress code-nya ini gitu kan. Oh, ini cocok ini. Jadi itu makanya jadi akhirnya betul kan pencobaan itu datang ya dari diri kita sendiri. Makanya perlu terus berperang ya ibu-ibu sekalian. Kita itu jadi perempuan itu perlu terus waspada, memerangi segala tipu muslihat iblis di sekitar kita. Ketika kita berperang, iman kita itu akan terus tumbuh gitu. Makin lama kontennya penuh gitu, makin penuh imannya. Ketika terlintas sedikit sudah doa percaya Tuhan, aku percaya ini akan terjadi gitu ya. Tapi tiba-tiba muncul apa ya bisa, itu kita bisa segera iblis, engkau tidak boleh mempengaruhi. Oh, Pikiran, diperkatakan. diperkatakan. Jadi deklarasikan ayat-ayat firman Tuhan yang teman-teman sedang yakini atau saat ini sedang belajar ya, mendeklarasikan. Saya ini kan usianya udah banyak gitu ya. Jadi saya mendeklarasikan ayat-ayat yang menolong saya di masa tua saya gitu. Misalnya saya khawatir tentang anak saya deklarasikan ayat-ayat itu bahwa anak-anak orang benar tidak akan meminta-minta. Anak-anak orang benar akan perkasa di bumi. Sampai putih rambutmu aku tetap dia. Itu saya omongkan, saya perkatakan. Nah iblis itu kalahnya hanya dengan perkataan firman. Jadi kita harus ngafalin firman ini. Iya silahkan. Supaya ketika masa datang nggak bingung nyari firmannya di mana ya gitu. Kalau tips saya sedang bergumul apa, saya ketik semuanya itu, saya baca. Nah, Oh, jadi gitu katakanlah saya sudah lemot, nggak bisa hafalin gitu ya. Ya saya sedang bergumul tentang apa? Bergumul tentang kesehatan misalnya. Cari Ya. ayat-ayat janji Tuhan bahwa Allah itu menyembuhkan. langsung. Iya, cari. Lalu kita tulis 3-4 ayat tuh baca, terus baca. Ketika kita membacakan firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan, sesungguhnya yang terbangun di dalam tubuh kita secara utuh, tubuh jiwa dan roh ini adalah keyakinan akan Tuhan. Kita Oke. akan lupa, kita akan nggak fokus dengan situasi kita. Nggak percaya? Cobaan. Jadi kalau kita itu dalam masalah, Ya. yang sesuatu yang tidak kita inginkan, terus kita ada sering lewat, meskipun akhirnya kita mesra nih, kita berdoa, sering lewat perkatakan firman sampai kita itu merasa yakin. Imannya tumbuh. Itu Ya. disebut kayak peperangan rohani ya. Itu peperangan rohani. Sampai kita dan- merasa bahwa Allah itu benar-benar sorotan dalam hidup kita gitu. Jadi fokusnya kita itu sudah bukan masalahnya lagi. Jadi masalah itu mau masih ada setahun, 2 tahun misalnya katakanlah. Yang namanya kesakitan dan penderitaan itu kan kita nggak tahu kapan dia datang dan kapan dia pergi gitu kan.
fokus kita ini bagaimana kita mengatur, mendisiplin pikiran, perasaan kita itu untuk tunduk kepada firman. Oke, pikiran, perasaan harus tunduk kepada pada firman. firman. Kita perlu mendisiplin karena kita mengaku anak Tuhan gitu ya. Kalau kita mengaku anak Tuhan ya kedaulatannya Tuhan itu perlu kita deklarasikan, Tuhan berdaulat. Jadi kita nggak worry tentang apapun. Apakah tidak mengalami kekhawatiran? Khawatir itu wajar ya Bapak Ibu-ibu sekalian. Khawatir itu normal, manusiawi. Tapi yang nggak normal itu ketika kita tinggal di dalam kekhawatiran. Ya. Jadi kecewa itu ya normal, itu perasaan, perlu divalidasi. Ya aku kecewa hari ini. Tetapi kita tidak tinggal di dalam kekecewaan. Karena kalau kita tinggal di dalam kekecewaan, kita nanti berpikirnya jadi hal-hal yang negatif. Yes, betul. Jadi perlu ditinggalkan dengan kebenaran firman yang ada. Percaya penuh Percaya kepada penuh. Tuhan, gitu ya. Mem, nanya nih ya. Ngomong-ngomong tentang perisai iman, apakah mungkin, apakah bisa? Tadi kita mulai dengan penyembahan gitu. Apakah penyembahan itu bisa membangkitkan iman kita? Banyak orang itu kalau saya perhatikan ya Mem, kalau lagi ada masalah, wah lagu rohani disetel sepanjang hari sampai puas, kadang sampai belenek gitu. Tapi kok imannya nggak bangkit gitu Mem. Nah, penyembahan yang bagaimana yang bisa membangkitkan iman kita gitu? Iya, penyembahan yang punya sikap hati yang benar bahwa ini itu sebentar. Seringkali kalau kita memiliki perasaan-perasaan yang tidak nyaman, kita dengerin lagu rohani gitu ya. Itu kan ada di tataran emosi. Oh. Ya, ada di tataran emosi kita. Nah, ini yang perlu kita sinkronkan kembali. Penyembahan kita itu ketika kita memberikan penyembahan itu karena kita meyakini Allah kita itu Allah yang hidup. Jadi ini kalau saya tidak berpikir begini, aku tak nyembah Tuhan ben aku tenang, itu enggak. Oh iya, Paham? biasanya kita dengar supaya kita lebih tenang. Jadi aku mau nyembah Tuhan ben aku tenang, itu saya enggak. Tapi saya harus menyembah Tuhan karena memang Dia Allah yang harus aku sembah dalam situasi kondisiku yang buruk sekalipun. Karena seringkali buat kita itu akan mudah menyembah ketika keadaan kita baik-baik saja. Betul. Saat kita enggak baik, enggak mudah kita. Enggak mudah. Carinya lagu penghiburan. Lagu penghiburan dari itu kan cuman untuk didengar dan masuk ke emosi kita gitu kan. Makanya lagunya mandek kita galau. Ganti ke mall gitu, jalan-jalan naik gitu kan. Oh jalan-jalan udah habis banyak, seneng gitu pulangnya, loh kok gini lagi. Nah jadi penyembahan yang iman dan penyembahan itu, iman itu pedomannya, penyembahan itu nafas, penyembahan itu perilaku kita. Bahwa itu tindakan nyata di mana kita itu meyakini Allah yang kita sembah itu Allah yang berdaulat atas diri kita. Jadi ketika kita menyembah bukan untuk supaya aku tenang. Memang awal mulanya begitu enggak apa-apa teman-teman gitu ya. Jadi mengambil langkah imannya itu begitu, aku tak nyembah Tuhan. Tetapi lambat laun itu kita menikmati hadirat Tuhan itu karena memang Dia luar biasa. Oh, jadi waktu kita menyembah itu kita benar-benar mencari Allah. Iya. Bukan menyelesaikan hati yang gula-gulana. Karena ketika kita mencari Allah dan dengan kerendahan hati kita itu hati yang haus dan lapar akan Tuhan dan sungguh-sungguh because I love you Lord gitu ya. Itu entah bagaimana tanpa kita sadari ya Tuhan memberikan damai sejahteranya. Ya, saya setuju itu. Karena kalau kita ngomong aku tak nyembah Tuhan supaya aku tenang, ini otak ini bisa masih mikir loh. Ya. Inilah itulah gitu. Karena tujuannya, maaf ya, tujuannya kalau saya salah, kalau teman-teman nggak setuju dengan saya nggak apa-apa. Tetapi yang saya praktekkan adalah itu, ketika saya nyembah Tuhan karena aku mencintai Dia. Karena Dia memang satu-satunya tempat untuk aku aman. Ya. Sudah, saya nggak peduli di hatiku ini gelisahnya seperti apa. Seperti apa saya enggak peduli, Tuhan aku cuma sayang sama kamu gitu. Ya, saya pernah, Mem, sharing dikit ya. Saya itu pernah jengkel sama seseorang, tingkat jengkelnya ini Mem, sampai baca WA-nya itu tangan saya gemeter, saking jengkelnya. Jadi baca itu udah enggak fokus, tangan itu bisa kayak tremor gini goyang.
mau bales itu dengan penuh amarah gitu. Singkat cerita, saya datang ke Ciin. Terus Ciin bilang gini, aku ini lebih memperdulikan hatimu daripada masalahmu. Ciin ini kok agak aneh. Masalahnya ini besar, kok yang diperdulikan hati. Ya wajar saya ini marah kan Mem gitu. Terus dia bilang, cobalah tata hatimu dulu gitu. Hatimu tuh jauh lebih berharga. Terus saya pulang Mem, terus saya nangis di hadapan Tuhan. Masalahku ini gede, bagaikan hidup dan mati karena masalah pekerjaan. Kalau saya lepas kerjaan saya bye-bye, income saya enggak ada, bukan masalah hati buat saya yang harus dipikirkan, ini masalahnya dulu gitu kan. Hati urusan kedua gitu. Tapi waktu saya datang kepada Tuhan, saya belajar coba cerna. Kenapa harus hatiku dulu gitu. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya suruh ngampuni, susah, sulit, terlalu sakit gitu. Tapi kalau memang Tuhan mau aku harus mengampuni, aku mau belajar ngomong aku mau ngampuni. Saat itu waktu ngomong mau ngampuni saya nangis. Kayak sesuatu hak saya untuk marah itu kayak mau diambil gitu loh. Jadi saya bilang gini, Tuhan kalau memang saya harus mengampuni, saya mau ngampuni hari ini. Tapi minta syarat. Syaratnya, tapi tolong Tuhan, amarah yang di hati nih loh, enggak bisa saya kendalikan. Siapa yang bisa kendalikan amarah ini? Saya ngomong Tuhan saya mau ngampuni tapi hati ini loh gula-gulana di sini. Tapi waktu saya nangis, saya itu nangisnya bukan cuma nangis gini, geru-geru sampai berlutut. Enggak tahan gitu, kayak orang yang mengaung-ngaung gitu. Terus saya bilang, oke Tuhan, aku mau mengampuni. Tapi aku minta engkau urus hatiku. Tahu katanya hatinya lebih penting. Urus hatiku Tuhan, saya nangis hitungan detik Mem. Yang dari guna-gulana rasa emosi gitu. Tiba-tiba itu ada kedamaian, tenang gitu. Setidaknya tenang dulu, masalahnya masih ada sih. Tapi hati saya itu tenang gitu. Yang tadinya tremor gini, ya memang masih ada ini enggak langsung blep hilang gitu. Tapi lebih tenang. Akhirnya bisa melihat gitu. Berarti benar ya kalau kita datang sama Tuhan dengan hati yang benar. Kan janjinya Gimana? Tuhan itu ketika kita datang kepada Tuhan itu berdoa itu kan bukan masalah kita selesai. Tapi Betul. damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal tuh memelihara hati dan batinmu. Betul. Jadi dan ini urutannya ketika kita dapat damai sejahtera, otaknya kita itu bisa mikir dengan jernih. Karena nggak ada kemarahan itu gitu kan. Dan perlu firman karena firman itu jaga pikiran kita tetap waras. Dan kalau kita menyembah Tuhan itu jaga hati kita tetap lembut. Oke. Nah, jadi gabungkan keduanya ini untuk jadi perisai dan segala panah untuk menyerang panah api si jahat itu ya. Jadi ya relasi sama Tuhan. Jadi iman ini memang iman yang nyata di dalam diri kita ini perlu kita bangun terus-menerus melalui. Tapi ya Mem, ini ada cerita Mem. Kita kan ngomong tentang gini ya, berarti iman itu diuji terus sama Tuhan untuk supaya kita itu dekat ya. Siapa yang setuju di sini? Kadang itu kita takut iman kita diuji sama Tuhan karena kesabaran kita juga diuji. Berapa banyak kalau kita baca di Alkitab, iman itu serasa dekat dengan kesabaran. Ini salah satunya Abraham di Imam 25 tahun baru punya anak, ya kan? Rasanya kesabaran kita kayak dikoyak-koyak sama Tuhan. Nah, gimana ini Mem? Supaya kita ini enggak takut kalau kita pulang dari sini, oke Tuhan, aku siap imanku ku aktifkan. Nah, ada keberanian itu. Ya, karena kita semua tahu bahwa iman itu artinya percaya walau belum lihat gitu ya. Sabar itu cara iman kita bekerja. Perlu waktu dan ini Tuhan tuh ngelihat sikap hati kita. Seringkali kan kita beriman dan segera terjadi. Seperti benih gitu ya. Kalau kita tanam benih ya kita mesti nunggu. Gak mungkin besoknya langsung tumbuh ya. Kecambah aja butuh berapa? 2 hari gitu ya.
nanam Baru kacang ada. hijau terus muncul itu kan butuh 2 hari gitu dan ada prosesnya. Kalau kita malah ngoprekin gitu, ayo ini gimana cepet ya, semakin lama prosesnya. Jadi iman itu perlu waktu untuk pembuktian dan kita terlibat di dalamnya untuk menguasai diri kita, sabar. Di dalam kesabaran kita itu kita perlu memasukkan di pengertian kita bahwa Tuhan punya waktunya. Tuhan berdaulat, ada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kita nggak paham kapan ini semua akan beres gitu ya. Tapi tunggu, sabar. Dan ketika kita sabar itu tanpa kita sadari karakter Kristus tumbuh di dalam kehidupan kita. Kesabaran itu karakter Kristus. Jadi Allah itu kalau bekerja itu utuh di dalam diri kita, whole, sempurna. Dia bukan hanya ingin iman kita beriman kepada Dia, tetapi Dia juga ingin membentuk kita sesuai dengan karakter Kristus. Tujuannya membentuk hidup Pembentukan diri. kita itu. Jadi nggak apa-apa, enjoy waktunya. Karena kita akan ngomong, oh ya berarti ini aku belum siap. Saya selalu ngomong kalau kita mengimani sesuatu, Tuhan itu gampang menyediakannya. Betul? Dia Allah yang kaya. Tetapi Allah itu selalu ngelihat kualitas hati kita. Kita siap apa enggak? Nah, salah satunya itu adalah kesabaran kita. Kesabaran. Sabar nunggu. Aduh Tuhan, ini sudah bulan begini misalnya ya, kita mau punya project atau apa. Tapi kalau Tuhan bilang ya tunggu, bentuk, dan itu mari kita fokus kepada pembentukan hati kita. Ya Tuhan, tolong bentuk hatiku. Jadi apapun teman-teman, apakah kita punya source-nya atau punya sumber dayanya atau tidak, mari kita serahkan semuanya itu kepada kedaulatannya Tuhan. Yes. Jadi kalau kita sudah sabar, ya ini tadi bukan sabar, bukan pasrah tadi. Bukan gitu pasrah. Jadi tetap beriman, ya, aku sabar tak tunggu Tuhan sampai kapan ya. Sama kalau kita ke dokter Indayani gitu kan parkir nunggu di ruang antri. prakteknya diem, ini sudah gak sabar apalagi kalau giginya pas sakit gitu kan. Antriannya masih panjang. Antriannya Terus yang di dalam lama nggak keluar-keluar. Dalam lama mungkin sak didoakannya gitu ya, sak diajak ngomongnya gitu kan, sak curhatnya. Duh lama pisan. Kalau kita nggak sabar kita kemana? Pindah wes gak indayanian gitu ya, cari yang lain gitu kan. Tapi yang kita belum tahu bagaimana kualitasnya gitu, misalnya seperti itu. Jadi memang butuh kesabaran. Yesus pun sabar. Yesus pun tidak serta-merta datang ketika dia itu dipanggil Lazarus mati. Waktu Betul? ya Lazarus nggak ya? langsung datang. Gak langsung datang Ya, aja nunggu. malah sengaja. Sengaja dia enggak datang. Tujuannya sebetulnya untuk ngecek apa? Iman keluarganya itu ada enggak? Iman keluarganya itu tetap percaya enggak bahwa dia bakalan datang gitu kan? Ya. Dan ada waktunya gitu. Jadi kalau saya sih kalau dikasih kesempatan Tuhan waktunya panjang tidak segera dapat jawabannya. Saya terus mendisiplin jiwa saya untuk Dani, ayo tanya Tuhan, Tuhan mau bentuk kamu itu apa? Jadi melibatkan every day, Ya. every time, Ya. segala keputusan kita. Terserah Tuhan, iya. Kita selalu nanya sama Tuhan. Oke, Mem, sebelum kita lanjutin, pasti banyak pertanyaan antara mereka. Iya. Gimana kalau kita kasih kesempatan untuk mereka bertanya ya? Jangan susah-susah. Jangan Punya buku susah-susah toh. kata. Sudah punya bukunya, kalau jadi narasumber ini paling susah kalau waktunya pertanyaan. Oh Karena gitu ya? nggak bisa Itu justru yang gue tunggu nggak Mem. bisa diprediksi gitu. Oh loh. gitu. Ya toh? Nah, Oke, ada yang ingin bertanya tuh, langsung angkat tangan Mem. Silakan yang ingin bertanya. Tunggu ya, kita tunggu mic-nya ya. Soalnya kita wanita itu penuh dengan di sini. gitu ya. Ya, udah. Mungkin berdiri di jarak situ aja. Ya. Pagi Mem. Selamat pagi. Mau tanya ya, Nggak saya dengar Maria. agak struggle di antara berhikmat dan beriman. Berhikmat dan beriman. Berhikmat Berhikmat. dan beriman. Beriman dan beriman. Iya, struggle. Di posisi Mem Dani cerita, di mana maksudnya keuangannya tinggal 800.000.
dan Mem Dani harus mutusin untuk memberikan 600 ribunya untuk persembahan. Jujur kalau di posisi saya akan keep 600-nya, 200 itu yang akan saya persembahkan dengan dalih saya berhikmat. Ini awal bulan, ya awal bulan dan contohnya ya kita nggak tahu siapa yang tiba-tiba bisa transfer ke kita. Jadi saya berhikmat, saya harus keep 600-nya karena ada kebutuhan. Nah, struggle saya tuh di situ, Mem. Kalau untuk kita memberi dari kelimpahan kita itu nggak masalah. Tapi struggle-nya ketika rekening mepet. Nah, itu Mem, gimana? Gimana? Itu keputusanmu mau melakukan apa enggak? Iyalah. Masuk keputusan saya gitu kan? Itu yang namanya Mungkin bisa diganti mic, ganti. Itu yang namanya langkah iman, tetapi dengan catatan hatinya murni, bukan karena kesombongan. Karena ada orang membagi supaya dilihat orang. Oke? Orang mau membagi karena supaya dipuji orang. Orang membagi karena mencobai Tuhan, padahal Tuhan nggak bisa dicobai. Jadi betul-betul ketika ada dorongan di hatimu untuk memberi, itu cek dulu sikap hatinya. Ini untuk apa? Untuk aku dilihat orang enggak? Untuk aku dianggap murah hati atau enggak? Itu perlu kita cek. Atau benar-benar dari Tuhan. Atau benar-benar dari Tuhan. Gimana Mem kalau tahu benar-benar dari Tuhan? Satu, ada damai sejahtera. Yang kedua, ada konfirmasi. Tadi saya enggak tanya, saya enggak langsung mutusin. Saya tanya otoritas saya. Nah, kamu punya otoritas enggak? Tanyalah sama otoritasmu gitu. Tanya sama orang yang kamu bisa percaya bahwa mereka juga punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi kita tanya, ketika ada konfirmasi, ya lakukan langkah imannya itu. Tanpa pernah berpikir itu bakal balik. Oh, Ya. jadi bukan berharap untuk balik ya, Bukan Mem. berharap untuk kembali gitu ya. Jadi Memang kita rela, Tuhan kasih, kita rela ya memberikan. seperti itu. Menjawab. Jadi memang perlu iman lagi gitu loh untuk aku ini melangkah. Yang penting dijagain sikap hatinya, ini bagaimana gitu. Dan saya percaya ketika itu memang Tuhan yang suruh, Tuhan akan berikan kok. Tuhan pasti akan sediakan, cukupkan. Mungkin modelnya enggak seperti saya tadi langsung diberi 10 kali lipat, enggak. Tapi bisa kebutuhanmu dalam setiap hari itu dipenuhi oleh Tuhan. Dan kita tidak lagi galau dengan apa yang sudah kita berikan. Ya, ya. Jadi berhikmatnya dalam kita memeriksa diri kita sendiri ya. Seperti apa pemberian itu, apa itu untuk sesuatu yang mau dilihat orang atau Ya. jadi ada konfirmasi Ya, begitu ya Mem? dan itu. Oke, Jadi thank di you. hati ini sebetulnya aku mau kasih ini untuk apa sih gitu. Karena saya juga pernah lakukan ketika memberi orang karena hanya kasihan, ternyata itu bukan diizinkan Tuhan, ya kita nggak akan tidak akan berdampak gitu loh apa yang kita berikan. Oke. Thank Jawab you, ya. Maria. Ada pertanyaan lain? Enggak ada ya? Karena kita ada? Oh, ada. Oke. Karena kita diburu waktu ini, Mem. Saya mau tanya Mem, seringkali kan saya merasa capek jadi orang sabar. Pertanyaan saya tuh gini, apakah iman itu memang harus selalu menanggung dan mengalah? Apakah iman itu selalu menanggung? Harus menanggung dan mengalah. mengalah. Firman Tuhan ngomong bahwa teladan kita itu kan Yesus toh. Yesus itu teladannya ngomong apa? Bahwa dia mengosongkan dirinya bahkan sampai mati dan mati di kayu salib. Artinya ketika kita mau iman kita bertumbuh, kita perlu mengosongkan diri gitu. Kita perlu rela melakukan itu. Jadi mengalah bukan berarti kamu kalah toh. Tetapi berpikirlah secara positif bahwa ketika aku melakukan ini, aku memuliakan Tuhan enggak? Ketika kamu mengalah itu kira-kira Tuhan seneng enggak? Ya. Mengambil keputusan, oke deh aku tak diam, katakanlah begitu. Ya. Aku tak diam, nah ketika saya diam ini ajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri gitu. Kira-kira Tuhan senang enggak kalau aku ini diam dalam hal ini? Aku enggak ngeyel gitu ya. Kalau kita tahu ayatnya muncul, apabila itu bergantung daripadamu, carilah perdamaian dengan semua orang. Oh ya pasti Tuhan senang lah kalau aku enggak
bertengkar, aku Ya. harus sabar, aku harus ngalah. Jadi teladannya kita ya Yesus. Saya tahu itu bisa membuat kita lelah, tetapi kita itu punya Roh Kudus. Kalau kita sudah sampai lelah ya kita retreat sebentar, kita ngomong sama Tuhan. Tuhan beri kekuatan, kemampuan. Karena aku ini sedang beriman loh, kuasamu itu terjadi dalam hidup. Cas diri lagi. Ya itu, jadi saya percaya Tuhan itu bukan Allah yang mengabaikan kita. Bahkan Petrus pun ketika kita lelah Tuhan tuh ya sadar. Tuhan bukan Allah yang sangat kejam dengan kita. Ketika Petrus itu enggak percaya, Tuhan enggak membiarkan dia tenggelam loh. Iya. Dia langsung angkat. Diangkat Jadi lagi. ketika kita lelah pun mari belajar terbuka sama Tuhan. Teman-teman pernah ngomong sama Tuhan dengan segala kerendahan hati bahwa Tuhan aku capek. Aku enggak senang diperlakukan seperti ini. Ini kita sedang ngurusi jiwa kita. Supaya jiwa kita itu paham. Jadi kalau kita ngomong Tuhan aku ini sedang capek. Aku enggak suka diperlakukan ini. Tetapi firman-Mu berkata bahwa kasih itu sabar. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Nah itu ada bedanya. Jadi cara kita menyikapi situasi kondisi kita itu sangat-sangat berbeda. Itu menunjukkan kita ini beriman kepada Tuhan atau tidak. Ya. Jawab? Oke, ada lagi? Udah ya, Mem. Sudah selesai. Oh, ada lagi Mem, langsung dua Mem. Terakhir boleh Esther? Terakhir boleh? Masih ada waktu? Oke, satu aja ya, dirempel ya. Karena kita hari ini harus selesai karena speakernya yang mau dipinjam. Gitu. Speaker harus dibawa dari tempat sini. Oke, silakan. Iya, Mem mau tanya sebentar tentang memberi ya. Kalau kita memberi karena kasihan ya, kita tahu orang itu benar-benar enggak mampu. Tetapi di satu sisi kita tahu dia masih mempunyai anak. Nah, cuma memang anaknya itu kurang perhatian lah sama dia. Nah itu bagaimana ya, kita memberi 1-2 kali kan enggak apa-apa. Tapi kita sering disambatin dia. Nah itu bagaimana kalau kita memberi? Kita memberi terus, apakah itu bukan Mendidik. memanjakan? Tapi satu sisi kita tahu memang dia kekurangan. Ya, Terima kita kasih. juga perlu menolong mereka untuk berharap kepada Tuhan. Ya, jadi 1 kali, 2 kali kita memberi. Yang kalau ketiga kita mulai enggak damai sejahtera, cek dulu hati kita minta hikmat sama Tuhan, lalu kita ajak dia berdoa, yuk kita belajar berharap sama Tuhan, yuk sama-sama yuk gitu. Ya udah gitu dan kita doain anak-anaknya gitu. Saya kapan hari juga melakukan hal itu gitu ya. Jadi saya telepon anaknya, saya tanya, kamu tahu enggak kondisi mamimu, kondisi orang tuamu kamu tahu enggak? Ternyata anaknya enggak ngerti kondisinya orang tuanya karena mereka terpisah tempat tinggal. Saya tanya, apakah ibumu pernah bercerita kepada kamu? Enggak pernah. Karena kan orang tua ini kadang-kala juga rada aneh kan. Gak usah cerita mbak anakku nanti mereka kepikiran kan gitu kan. Nah ini juga kita perlu mengajar mereka untuk bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan lingkungannya. Jadi kalau ibu udah memberi 1 kali tanpa rasa, maksud saya tanpa rasa itu ya oke lah aku beri. Ketika sudah merasa terganggu, kita dulu ngecek ya, kita dulu yang cek sama Tuhan, kita dulu tanya Tuhan ini apa yang aku harus lakukan. Bagaimana saya merespon keadaan ini. Kalau sudah jelas ya biasanya yang saya lakukan meskipun saya ada, saya ajak mereka berdoa. Tujuannya supaya mereka itu terbiasa ketika ada problem, bukan pertama kali datang sama orang. Ya. Tapi pertama kali mereka datang kepada Tuhan. Ayo doa dulu. Nah ketika doa dulu, kita doa yuk kita berharap. Nah setelah itu kalau kita bisa hubungi anaknya, kita sharing dan anaknya itu mampu misalnya, ya kita bisa ngomong, rawatan loh ibumu dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan kan, bahwa anak itu sebetulnya anak tidak punya kewajiban untuk memelihara orang tuanya gitu ya, tetapi karena kasih, karena rasa hormat ya seharusnya seorang anak itu salah satu caranya adalah memelihara orang tuanya, tetapi ya tidak punya kewajiban itu dan orang tua juga saya kok percaya kalau kita ini cinta Tuhan gitu kita juga dihidupi gitu loh oleh Tuhan ya, jadi tidak tergantung kepada orang lain. Oke. Gitu ya. Oke, ya. Berarti Mem kita tidak boleh hidup di rasa
nyaman. Yes, ya itu penting. Ya. Kita harus hidup belajar untuk terus mengaktifkan iman kita setiap hari gitu. Jadi seperti kata ya Mem ya. Ada satu cerita kata, pernah tahu cerita kata? Ada satu ekor kata, dia masuk di dalam satu panci. Tanpa dia sadar saat itu panci itu mulai dicetek. Cetek. Nah, nyalalah kompornya. Dia berenang-renang dengan tenang di situ dan dia merasa mulai ada di titik nyaman karena kehangatannya air ini. Dia mulai yang tadinya hanya berenang mulai seperti spa. Wah. Tanpa dia sadar, tiba-tiba dia merasa airnya mulai kepanasan. Kok udah mulai nggak nyaman lagi ya air ini? Dan dia mulai ingin melompat dari panci itu. Ketika dia mau melompat, apa yang terjadi? Ada yang tahu apa yang terjadi? Pada si katak? Hah? Apa yang terjadi? Swike. Enggak, yang terjadi dia tidak bisa melompat lagi. Tampak dia sadar kenyamanan yang ada di dalam tubuhnya tadi itu merontokkan semua saraf-sarafnya. Sehingga ketika dia mau melompat, sarafnya udah lemah. Jadi gimana Mem? Ada nyaman, ada aman ya. Jadi menurut saya ya lebih baik kita milih bukan yang nyaman tapi yang aman. Kalau nyaman itu kadangkala melemahkan iman kita. Karena kita udah nggak perlu berharap sama Tuhan, udah nyaman semuanya, sudah flat gitu hidup kita udah nyaman, enak semuanya. Tapi kalau yang kita butuhkan adalah rasa aman, aman di dalam Tuhan. Kondisi apapun kalau kita aman ya kita stay, kita tetap teguh dan kuat gitu ya. Jadi hati-hati dengan kenyamanan, lebih baik kita mengalami banyak kondisi yang tidak baik gitu ya. Ya mungkin tidak banyak yang senang kondisi tidak baik ya, tetapi mari kita menyadari betul bahwa di dalam kondisi yang tidak baik itu justru di sana Tuhan itu bisa bekerja lebih banyak di dalam hidup kita. Jadi jangan cari nyaman tapi cari aman. Aman di mana? Dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Ngerti kebenaran firman-Nya begitu. Ya. Penutup Mem, ada kata-kata tambahan atau mau pantun? Oh pantun aja ya. Oke. Nanti jangan, harus ada sautannya ya. Oke. Pergi ke taman petik melati. Cakep. Nah, duduk santai di bawah mentari. Cakep. Iman besar atau iman kecil tak jadi arti. Asal hatimu tulus dan percaya sepenuh hati. Amin. Oke, dari semua pembicaraan hari ini kita itu belajar bahwa iman itu bukan teori tapi jadi nafas. Amin. Jadi nafas kita. Nah, iman membuat kita itu supaya berdiri di dunia yang tergoncang ini kita tetap bisa berdiri tegak. Ya, oke begitu ya. Kita akan mulai dengan, kita akan mengakhiri acara ini, kita diskusi di kelompok gitu. Mau lama enggak apa-apa karena yang harus cepat ini mic-nya nih yang mau dipinjam ya. Jadi seperti biasa kalian boleh discuss, membicarakan lagi tentang iman, bagaimana firman itu bisa terus berbicara di dalam hidup kita. Terus kita sabar, menunggu dan terus berdoa, menyembah Tuhan. Bahkan saat kita di dapur, di pasar, saat kita lagi ketawa, kita nangis, disitulah iman kita bisa hidup. Ya, oke. Karena Mem Dani pantun, saya tutup juga dengan pantun gitu. Mentari pagi bersinar terang, bunga bermekar indah di taman. Mari jaga iman sepanjang jalan. Sampai Yesus datang membawa kemenangan. Selamat siang semuanya. God bless you.